Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Pagi ini hari Minggu di tanggal 29 Maret. Saya lagi ada di Simpang Biaro. Sedang menunggu angkutan untuk keberangkatan ke Jakarta. Harus balik. Ya, kita sedang menunggu bisnya. Nah, untuk bisnya sendiri kebetulan kita pakai bis pariwisata. Berangkat dari arah Payakumbuh, nanti menuju Jakarta, menuju Tangerang. Rencana akan turun di Terminal Poris, ya. Nanti bagaimana keseruan di perjalanannya, disimak terus ya perjalanannya. Stay tune. Nah, sekarang kita sudah berada di dalam bis yang akan membawa kita pulang ke Jakarta. Sedih juga ya rasanya, akhirnya harus kembali lagi ke perantauan. Perjalanan pulang ke rantau kali ini dijamin seru nih guys. Bisa dibilang, ini adalah perjalanan yang dibumbui dengan beberapa cerita dramatis di dalamnya. Tonton cerita perjalanannya sampai selesai ya guys. Bis yang kita tumpangi berjalan dengan perlahan, menyusuri jalanan berkelok dengan pemandangan perbukitan dan pepohonan di kanan dan kiri jalan. Namun perjalanan belum benar-benar dimulai, kita terlebih dahulu akan transit ke Terminal Batu Sangkar, tempat di mana penumpang lain akan bergabung, yang sama-sama akan berangkat menuju tanah rantau di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini kita sudah memasuki kota Batu Sangkar, kota yang dikenal sebagai kota budaya di jantung tanah datar. Di kejauhan, terlihat hamparan perbukitan hijau yang memeluk kota kecil ini dengan tenang. Keramaian pasar, hiruk-pikuk pedagang, dan masyarakat yang ramah membuat kota ini hidup tanpa kehilangan sentuhan tradisionalnya. Kota ini seperti tempat di mana masa lalu dan masa kini bertemu, yang memberi kesan mendalam bagi siapapun yang melintas. Kemacetan. Depan ada objek wisata. Wisata apa? Rame. Cukup rame. Danau Sawah Tangah. Wah, lihat pemandangannya tuh, view-nya. Wah, mantap. Sejauh mata memandang. Oh, pantesan rame. A few moments later. Nah guys, setelah sekian lama kita udah melintas di daerah Batu Sangkar Ombilin, kita sudah sampai di Jalan Raya Singkara Ombilin ya. Nah, depan kita itu view-nya udah Danau Singkara. Nah, agak crowded di persimpangan sini. Dan berusaha untuk menguraikan. Nah, di depan itu sudah Jalan Raya Singkara Solo. Sekarang suasana di menjelang sore. Ini sedang berusaha untuk menguraikan. Dan tampaknya ke arah dari Bukit Tinggi.
Alhamdulillah, akhirnya bisa terlepas dari kemacetan di simpang jembatan Ombilin ini guys. Saat ini kita sudah berada di jembatan Ombilin, dan perjalanan pun berlanjut memasuki jalur nasional lintas Sumatera. Dari sini, pemandangan Danau Singkarak sudah mulai terlihat jelas. Danau Singkarak adalah salah satu danau terindah dan terbesar di Sumatera Barat. Bis perlahan menyisir tepian Danau Singkarak. Dengan luas sekitar 107,8 km persegi, Danau Singkarak menjadi danau terluas kedua di Sumatera. Kedalamannya mencapai lebih dari 268 meter. Seluruh penumpang seperti otomatis menoleh ke arah jendela. Air Danau Singkarak tampak tenang, memantulkan langit biru dan barisan bukit yang mengelilinginya. A few moments later. Sekarang sekitar jam 7 malam kita baru saja sampai di Terminal Bare Solo. Ini dia bis pariwisata yang kita tumpangi. Suasana saat ini ya di Terminal Bare Solo. Kita mau ke kamar kecil dulu. Kita makan dulu, makan malam. Ini tadi kita bawa nasi, kita bungkus dari rumah. Ya, lauknya sederhana, pakai telur, pakai ikan teri. Jam 1:30 malam. Kita baru sampai di rumah makannya Omega Gunung Medan ya. Tampak sih bis NPM. Nah ini bis kita. Kebetulan baru saja diguyur hujan sini. Ini suasananya banyak mobil-mobil pribadi pemudik. Nah, ini bis kita, sampingnya ada NPM. Singgah di rumah makan Omega berarti jeda sejenak untuk melepas penat, menikmati cita rasa Minang yang otentik, dan mengumpulkan tenaga sebelum kembali menembus panjangnya jalan lintas Sumatera. Nah, di sini sudah merapat ya untuk ada bisan dari Padang atau menuju Padang. Ada bis Mior juga yang sudah baru merapat. Ini San jurusan ada Pekanbaru. Ada Epastar. Begitu bis berhenti di halaman rumah makan ini, suasananya langsung terasa khas. Mega serasa oase di tengah rute yang melelahkan. Mega selalu jadi cerita tersendiri dalam tiap perjalanan. Tempat di mana perut kenyang, hati tenang, dan perjalanan panjang terasa sedikit lebih ringan. Oke guys, kita gaspol lagi ya. Let's go! The next morning. Kita sedang ada di daerah Tembesi. Nah, kita sedang isi dulu
bensin solar. Nah, ini tampak antriannya nih. Pagi ini, kita singgah dulu di SPBU daerah Tembesi. Udara masih segar, cahaya matahari baru saja naik, namun suasana di SPBU sudah ramai luar biasa. Ini di depan ini sarang walet nih. Oh, pagi-pagi udah saut-sautan tuh walet-waletnya tuh. Jam 11 siang kita baru aja sampai di rumah makan Simpang Raya Payung Lencir. Ya, kita dikasih kesempatan buat istirahat dulu, bisa makan, bisa ke toilet, bebersih dan sebagainya. Dan barusan tadi kita sudah makan ya. Makan bawaan juga dari rumah, masih ada sisa tadi. Nah, suasananya masih sepi di sini. Ya karena emang bis-bis ke Sumbar atau dari Sumbar ini belum ada yang datang. Dan sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan ke Jakarta. Semoga cuaca tetap bersahabat nih dan selamat sampai tujuan. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Nah, kita baru masuk daerah Sungai Lilin, Sumatera Selatan. Macet di depan. Wilayah Sungai Lilin di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dinamai dari sungai yang memang melintas di daerah tersebut, yaitu Sungai Lilin. Dikaliku banyu batang hari 9 mengalir bemorong ke sungai Musi Jugong elok lakungai si rupo cindo menawan muat kakak siang terkenang malam terjago. Sekarang jam setengah 9 atau jam 9 malam. Ini bis kita. Alhamdulillah kita sudah masuk area tol Sumatera menuju ke Bakauheni. Nah, saat ini kita sedang berada di rest area. Ya, ada Indomaret. Kita mau beli kopi atau ya, makanan yang lainnya. Alah, kita istirahat dulu. Jadi posisinya tadi pas masuk gerbang tol Keramasan di Palembang. Nah, ini rest area pertamanya nih. Ada mobil pribadi sebelah sana. Ada juga electric vehicle charging station buat ngecas mobil listrik SPKLU dari PLN. Ya, tampak di depan itu ada mobil-mobil pribadi. Sama sedang beristirahat di sini untuk siap-siap gas langsung ke Bakauheni kita nyebrang. Oke. Yuk kita cari makanan, cemilan dan minuman dan sebagainya dulu. Ini aktor dari Sumatera nih yang banyak drama, nanti kita ceritakan di akhir. Nah guys, ini suasana di salah satu spot ya atau titik tempat kita makan di rest area sini. Kita pesen tadi nasi goreng. Apa ini di kedai Fatih? Ya, juga perbekalan masih ada sisa pop mie. Kita pesen teh es atau es teh manis. Sekaligus kita persiapkan ya alat-alat pengisi daya nanti untuk di perjalanan. Lowbat statusnya. Ya, kondisinya relatif cukup ramai juga ya pengunjung. Sekedar untuk
mengisi perut dan juga ngopi-ngopi cantik. Di situ tampak tuh driver bis kita ya, itu yang pakai topi itu tuh. Ya, oke kita lanjut lagi ya. Kita makan dulu nanti. Pesanan nasi gorengnya sudah sampai. Terus sekedar informasi aja, tadi sudah dicek di Maps ya. Ini kurang lebih kita nanti jalan dari sini sampai Bakahuni itu sekitar 5 jam via tol. Ya sekitar 5 jam ya. Jadi posisi titik rest area sini sampai Bakahuni ya. Nanti sampai rumah ya mungkin sekitar lepas subuh lah. Mudah-mudahan sih selamat, lancar di perjalanan semuanya ya. Oke, kita lanjut dulu makan. Jam 4.42 kita baru sampai di Pelabuhan Bakahuni. Ya. Ini kondisinya sekarang antrian truk-truk. Kita naik ferry yang reguler ya. Ya, nasi uduknya itu nasi hangat, uduknya yang belum bungkus. Ibu mau nasi uduk? Yang belum, uduknya yang belum. Para penjual makanan minuman. Yang mau uduknya ibu nasi uduk. Ya, yang mau kopi katanya Rp5.000. Ada juga yang jual itu nasi. Mau yang nasi apa? Buat persiapan makan di atas kapal. Abang nasi uduk bang, nasi hangat. Uduknya yang 2,000 years later. Sekarang udah jam 7.16. Kita udah hampir berapa jam tadi? 2 jam ya masuk Labuan Bakahuni tadi jam 4:30. Ini bis kita tuh yang itu. Ini sedang dalam antrian masuk di pelabuhan di dermaga tuh ya sebelah sana tuh. Nah kondisi sekarang juga cuaca di daerah Bakahuni ini mendung, gerimis, rintik-rintik. Tampak di belakang sana banyak truk-truk yang bersandar, yang sedang antri juga barengan sama kita. Nah di sepanjang ini juga banyak orang-orang penjual sarapan nasi juga tuh. Ada nasi padang, nasi goreng padang, nasi uduk, lontong sayur. Bisa juga nanti kita bisa bungkus nih buat persiapan makan di atas kapal. Ya seperti ini mau makannya. Ya semoga nanti pas naik kapal cuacanya bisa tenang. Nah, kita pesan nasi uduk dulu nih buat persiapan ganjel perut dulu. Soalnya kalau kita beli sarapan di atas kapal itu biayanya bisa lebih mahal. Kopi yang biasanya 5.000 bisa dijual di atas tuh 12 ribuan mungkin. Ya ini sisi sebelahnya lagi tadi ini antrean juga truk-truk. Informasinya dari tadi malam ya, dari tanggal berapa 30 ini sudah mulai antri padat, ramai sekali nih sedang menunggu untuk bisa masuk kapalnya, truk-truk besar. Oke, kita sedang nunggu nasi ya. Kita akan makan sarapan dulu guys. Jadi rekomendasi nih guys, sarapan pagi kalau sedang antri ada nasi uduk. Uni siapa namanya nih? Uni Rona. Nah, Uni Rona sama udah Del. Nasi uduknya nih. udah mau habis juga nih. Biasanya Udah mau habis. lengkap. Biasa nasi uduk ada oreknya, ada telurnya, ada juga tadi ada dadarnya. Oke. Bihun. Nah ini pesanan orang nih, itu yang sudah dari tadi. Ayo. Mas 5 ada kok. Ya. Tangkap. Nah.
Awak buki. Ada ketupat sayurnya juga. Ya. Unirona sama udadel. Nah, tuh. Jakarta. Oke, kita udah selesai sarapan. Hah? Alhamdulillah. Yo, tinggal di barang. Tinggal nyebrang lagi ya. Bakahuni ke Merak. Cuman pintu temaganya belum dibuka, mungkin sebentar lagi lah. Nah guys, ini ada antrian panjang juga di sini. Jadi kendaraan-kendaraan yang mau masuk kapal juga. Ini ada di dermaga berapa ya? Dermaga 2. Dermaga 2. Nah itu tempat baru keluar truk-truk ya. Ini bongkar muat. Dan yang ini sedang menunggu kapal antrian untuk masuknya nih. Mobil-mobil pribadi. Nah itu ada bus Nogo Wijoyo baru saja keluar, sedang bongkar muat. Dan sebelah sana itulah barisan antrian truk-truk. Ya, tampak sana ya sudah ada kapal feri yang berlayar menuju Merak. Dan sebelah sana juga ada yang baru saja bersandar dan akan bersandar. Dermaga 2. Dermaga reguler ya. Nah itu kapal feri namanya Nitya yang sebentar lagi akan bersandar di dermaga. Guys, kita sebentar lagi mau masuk kapal. Oke. Cuacanya gerimis. 5.000. Silakan. Pasang belakang, Bang. Ya, bis depan kepalanya agak-agak nyangkut sedikit, disuruh mundur bis kita nih. Nah. Tahu. Silakan yang mau tahu 5.000. Ya, sekarang masih kita lihat itu plat BM dari Riau. Jetbus 3 adik bocor. Itu nanti kita dibantu sama pengganjal ya, pengganjal roda. Siap-siapin dulu ke atas. Bismillah. Oke, terus muter. Oke. Dan akhirnya alhamdulillah kita bisa masuk juga kapal ya. Nah, tinggal diatur untuk parkirnya nanti. Iya. Awak nih. Nggak trauma, Pak. Guys, salah satu spot di dalam kapal reguler ya. Ada tersedia kantin, ada tempat duduk. Kita coba lihat, explore. Iya. Iya, tuh ya udah gua. Aku tadi Budi Daniel. Oh, di siapa tadi? Daniel ya. Oh, gitu. Kayak nama-nama di Alkitab ya. Ya kecil orang nabi apa? Penampakan dari salah satu deck.
di kapal reguler. Ini posisi sebentar lagi kita akan tiba di Pelabuhan Merak, Banten. Oke. Suasana di salah satu lorong dek. Coba kita lihat di atas penampakannya seperti apa. Nah, seperti ini ya. Ini dek paling atas. Ini ada teman-teman kita nih dari Bukit Tinggi. Padang Taro. Bukit Tinggi Padantaro. Kau dari Payakumbuh. dari Pakumu. Josia kau? Kita sama Fahmi. Nih. Kau rencana berdua kau di kakak kau. Rencana pulang ke Bandung ya? Iya. Bandung. Nah, terus satu lagi. Udah Daniel. Saya dari Pasisia, Mainan. Mainlah ke Payakumbuh. Mainlah ke Payakumbuh. Karena orang rumah orang Payakumbuh. Itulah suasana di atas kapal. Sebelum naik ke kapal ini, kita banyak cobaannya naik bis. Udah 3 rintangan yang udah dihadapin. Contohnya drama-drama tadi naik bis pariwisata tuh. AC-nya bocor, nggak ada WC-nya. Dengan harga yang 7,5 itu nggak cocok. Oke, ini AC. Udah jauh dari ekspektasi. Nah, tadi dari AC, kalau ini dari A kekurangannya. Yang tadi awalnya ditawarkan ada AC, ada tempat casan, terus ada WC-nya, tapi nyatanya di luar dugaan. Sampai sekarang dipindah ke bus yang baru juga, hasilnya beda-beda tipis saja. Sama bis pariwisata ya. Tetap sama bis wisata, Perkiraan dalam perjalanan cuma 2 hari, nyatanya 3 hari. makan waktu hampir 4 hari sampai ke Bandung. Sampai ke Bandung. Apalagi ya Daniel, Pokoknya kita banyak kesan-kesan naik bis pariwisata. Banyak perseteruan lah yang seharusnya mereka mintanya kita berangkatnya itu kita nyampe di mana kemarin di rumah makan Gunung Medan itu sekitar jam setengah 12 dan kita dapat info untuk berangkat itu di jam 7 pagi karena mau menunggu penumpang yang ada di Muarabungo dan ternyata kita tidak terima karena kita kompensasi waktu kita kebuang, waktu kerja, ada yang kuliah, abang-abang ini kerja target, di luar dugaan semua ini terjadi. Pokoknya kesan-kesannya ya buruk semua lah. Tapi untuk kesan-kesan baiknya kita ketemu bertiga, ketemu jadi saudara lah. Iya. Yang kompak dari bis pertama turun berlima sampai sekarang mau melintasi Pulau Jawa. Masih berlima. Ya mereka inilah bertiga salah satu aktor-aktor dalam perjalanan bis pariwisata ini yang dramatis lah istilahnya ya. Dramatis banget. Kembali ke perantauan. Pokoknya kita ini yang terakhir kali mau naik wisata. Pokoknya kita nggak mau lagi, udah trauma banget. Oke. Maupun itu diiming-iming ini, pokoknya kita nggak mau. Mending kita naik bis yang agak ada harga, kenyamanannya enak gitu. Daripada kita naik sesuai kapasitas harganya. Oke guys, tadi itu adalah kesan-kesan dari perwakilan penumpang bis pariwisata yang kita naiki. Intinya, informasi dari pihak agen bis berbeda jauh dari fakta yang kita lihat di lapangan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua agar lebih cek dan cross-check lagi atas order pemesanan bis. Menjelang sampai di Pelabuhan Merak di Banten sana, kita coba review sedikit tentang kapal feri ini ya guys. Kapal feri yang kita naiki ini bernama KMP Mufidah dengan ukuran 151 kali 18 meter. Ini termasuk kapal feri besar ya guys. Dibangun pada tahun 1973, jadi usianya kini sudah sekitar 53 tahun.
Kapal feri seperti Movidah ini biasanya bersandar di dermaga reguler atau dermaga yang dikelola oleh operator independen seperti Jemla Ferry. KMP Movidah adalah kapal tradisional sehingga fasilitasnya cenderung dasar dibandingkan feri kelas eksekutif, tetapi secara umum layanan penyeberangan feri seperti ini menyediakan dek penumpang dan ruang duduk, area kendaraan untuk mobil, sepeda motor, dan truk, toilet umum, dan ruang tunggu di dermaga. Oh ya guys, ini informasi aja. Nama kapal feri yang kita naiki adalah Movidah. Ini tempat-tempat atau informasi fasilitas yang ada di kapal feri ini. Ya, dari kantinnya. Nah, sebentar lagi kita akan merapat di dermaga Pelabuhan Merak. Sudah tampak ya, daratan tanah Jawa atau itu posisinya di Banten. Oh ya guys, waktu tempuh perjalanan dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak sekitar 2,5 sampai 3 jam. Sedangkan jika menggunakan kapal feri eksekutif sekitar 1 sampai 2 jam. Ini kita lihat salah satu ruangannya ya, ruang ekonominya. Guys, kita naik kapal feri Movidah ini. Tadi ditanya informasi sedikit ya tentang kapal ini, dan ternyata kapal feri ini adalah pemiliknya salah satu mantan wakil presiden Republik Indonesia. Ya, nanti teman-teman bisa cari tahu ya. Makanya tadi tanya kapal ini kenapa namanya Movidah. Ya karena ada hubungannya gitu dengan tokoh mantan wakil presiden kita ya. Siap. Seperti itu guys ya. Oh iya, terus ini informasi juga, kita sudah hampir merapat di Pelabuhan Merak. Cuman kita harus tunggu antrian, ada 2 kapal feri di depan yang akan bongkar muat juga. Nah, ini aktor-aktor kita tadi dari Sumatera nih, Bang Daniel sama Bang Budi yang tadi. Terakhir kita sampai Di Cilegon Merak. Harus antri 2 kapal tadi katanya yang akan bersandar pergantian ya. Jadi diharapkan penumpang yang lain juga harus bersabar katanya. Kita baru aja sampai merapat di Pelabuhan Merak, Banten. Ya. Saat ini jam 12 siang. Kita tadi nunggu 2 kapal untuk merapat. Nah, sekarang giliran kita nih. Posisi kapal-kapal yang akan berangkat dari Merak. Kita lanjut ke bawah. Siap-siap naik lagi ke atas bis. Menjelang detik-detik merapat kita di dermaga 2. Nah, tampaknya di depan itu kapal feri ekspres ya. Nah, itu dermaganya kapal feri ekspres. Nah, ini tampak pemandangan sekelilingnya seperti ini.
Alhamdulillah untuk cuaca siang ini relatif mendung cerah. Tidak seperti tadi pas berangkat ya dari Bakauheni, sempat diguyur oleh gerimis hujan. Dan sekarang tampak cuaca ya sedikit bersahabat nih. Nah, yang tampak di depan itu ada kapal feri yang reguler. Nah, sebentar lagi kapal feri kita ini akan merapat juga. Yang sebelum tadi kita sudah menunggu antrian ya 2 kapal. Ya lumayan cukup lama lah kita nunggunya. Dan itu adalah ya resiko kita naik kapal reguler ya dibanding kapal ekspres. Nah, kapal ekspres itu juga sedang bongkar muat. Tampak ada truk-truk yang sudah keluar. Padahal tadi kita lebih dulu sampai ya. Tapi yang lebih dulu bongkar muatnya ya kapal ekspres itu. Portlink 3. Ya, informasinya kapal feri yang salah satu terbesar yang dimiliki oleh pihak ASDP penyeberangan yang di Selat Sunda ini. Nah, sebentar lagi ya, detik-detik kita akan merapat. Selamat datang di kota Cilegon, Banten. Selamat menginjakan kaki kembali di tanah Jawa. Terus tadi kita sempat ke bagian depan anjungan kapal feri ini ya, Pumida. Ini kita lihat penampakan dari tali jangkarnya nih. Nanti pas saat merapat ini dilepas ke bawah. Di situ juga ada orang yang lagi mancing ikan. Nah, ini detik-detik akan merapat ya. Nah, kita lihat tuh ada beberapa orang juga. Nampak dia berbahasa-bahasa nih sepertinya. Nah, ini orang-orang yang ngejar koin ya. Kita lempar koin. Koin. Nah, itu ya. Udah tadi tuh. Katanya mau uang kertas. Katanya mau uang kertas ini. Tuh, lihat ya. Kita lempar nih. Ini uang kita lempar. Ya, aksi seru-seruan lah. Nah, ini beberapa penumpang yang akan sedang menunggu antrian juga ya kapal merapat. Yang akan naik kapal ini juga. Nah, itu orang-orang sudah melempar uangnya tuh. Ya, semoga bisa jelas terlihat. Kita lempar lagi uang ini. Nah, ini petugas yang akan melakukan pelemparan jangkarnya. Ya, tali sudah dilemparkan. Sedang diikat oleh petugas yang di bawah ya. Nah, ini talinya sedang diturunkan. Ya, dan di bawah itu ditambatkan ya. Nah, di sana masih ada aktivitas melempar uang. Tapi sekarang bukan uang koin lagi, maunya uang kertas. Ya, sudah ada kenaikan nih lempar-lempar uang di sini. Nah, tampak di sana juga ada bis
kendaraan-kendaraan yang sedang antri juga, truk-truk ya. Jadi memang momennya masih harus balik, jadi kita harus sabar juga menunggu antrian ini untuk naik ke kapal. Hah? Jadi jemputnya. Bukan, itu untuk pegangan. Ini harus ke kapal deh, harus ke bawah deh kita. Dah. Oke, itu talinya sudah meregang, sudah menahan laju kapal ya. Kecepatannya sudah 0. Nah, ini sekilas lah ya, itu lalu lintas arus yang ada di Pelabuhan Merak nih saat ini nih, sekitar jam setengah 1 siang, tanggal 31 Maret. Nah, yuk kita sebaiknya turun ke bawah, naik ke bis. Kita sekarang udah ada di atas bis, detik-detik keluar kapal feri. Di depan sedang diarahkan oleh petugas. Habis ada truk dan seterusnya tuh belakang ada bis Putra Rafflesia. Banyak ya bis ke Sumatera. Ya ini dia Juragan Mior. Kemudian ada bus pariwisata. Oke. Di sisinya terus sebelahnya Kumarang Jaya dan seterusnya itu. Nah, penampakannya antrian dari belakang tuh. Dermaga 2. Itu tempat kapal Mufidah tadi yang punya kita tadi merapat. Mufidah ya, Mufidah ya. Dermaga 2. Dermaga reguler. Nah, di samping kita ini juga sudah ada kereta apa ini? Oh, ini stasiun Merak ya. Ini Rangkas Bitung. Nah, jadi sudah terintegrasi nih transportasinya dari kapal feri di Merak ini, bisa juga menggunakan kereta. Ya, ini stasiun Merak. Yang bersiap untuk transit juga, ada yang ke Bandung tuh. Ya, itu yang terlihat di sana itu antrian kendaraan-kendaraannya mau siap nyebrang ke Bakauheni dari truk sama bus-bus. Tuh, lihat lalu lintas di penyeberangan Merak Bakauheni. Nah, kalau itu adalah dermaga ekspres atau eksekutif ya. Truk-truk dari mana nih? Keluar bongkar muat dari kapal feri. Sekarang hari ini hari Senin, tanggal 31 Maret 2026. Oh, bukan hari Senin, hari Selasa. 31 Maret. Akhirnya kita tiba kembali di Pulau Jawa. Selamat datang di tanah perantauan, tempat di mana langkah harus lebih kuat, hati harus lebih lapang, dan harapan harus terus dijaga ya guys. Tetaplah berjuang di tanah rantau. Ingatlah bahwa setiap letih akan terbayar ketika tujuan tercapai. Jangan gentar pada rintangan, jangan mundur oleh kesepian. Rantau memang keras, tapi ia juga tempat yang membentuk kita menjadi lebih tangguh. Melangkahlah dengan penuh keyakinan
Bekerjalah dengan keikhlasan dan pulanglah suatu hari nanti dengan membawa keberhasilan yang membanggakan. Semangat wahai perantau Minang, perjalananmu baru saja dimulai. Kalau yang kemarin tuh Pak, yang apa-apa pakai topi itu yang turun di Sangka tuh wah, oke. Bis itu punya siapa Pak? Memang. Yang itu bis kok? Suaminya Oh Pak, itu pribadi. di Bungkus Pak. Itu ada Jakarta, ada di Medan tuh. Oh punya Pak sebenarnya tuh. Iya. Asli orang mana Pak? Hah? Asli orang mana? Wah, Oh. Pak siapa nama Pak? Pak Didi. Pak Didi. Ya. Oh, itu apa? Apa? Komandan penerbangan Pak. Hah? Komandan. Oh, Ada supir sedang. Eventually black. Oke guys, sekian dulu ya video edisi balik ke Tanah Rantau kali ini. Jangan lupa klik tombol like and subscribe-nya ya. Thanks for watching. Saksikan terus video-video selanjutnya ya guys. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum.